Halo teman-teman, selamat datang di channel Logika Kehidupan. Tempatnya belajar berbagai hal seputar dunia digital dan perkantoran. Di video kali ini ya, kita akan belajar bareng bagaimana cara membuat surat teguran ya. Nah, kita langsung ke TKP saja biar langsung kita langsung praktek ya. Kita aktifkan dulu Microsoft Word-nya ya. Kita klik Microsoft Word-nya ya. Nah, setelah Microsoft aktif, kita klik blank dokumen. Lalu kita enter 2 atau 3 kali gitu ya. Kembalikan ke atas kursornya. Nah, ketika kita akan membuat surat teguran, biasanya kita kan membuat konsep dulu ya. Apa yang akan kita tuangkan, atau mungkin melihat contoh yang sudah ada seperti apa surat teguran itu ya gitu ya. Nah, tekniknya adalah Anda ketik saja dulu sampai selesai bikin surat teguran itu, baru nanti dilakukan setup gitu ya, atau disesuaikan ya dengan kebutuhan baik jenis huruf dan lain sebagainya ya. Intinya sih dibuat dulu baru nanti dirapihkan gitu ya. Nah, saya sudah siapkan di sini dalam bentuk notepad untuk kita belajar ya. Nah, ini saya akan coba copy ya. Nah, kita masukkan ke Word di sini. Nah, anggap saja Anda sudah membuat konsep ya, sudah diketik ya. Sampai habis dulu ya, tekniknya gitu. Ketik sampai habis ya. Setelah selesai nanti sampai habis, nah baru nanti kita akan coba di sini rapihkan ya. Nah, caranya adalah kita klik dulu di sini, tekan Ctrl A ya. Kita pertama adalah kita akan merapihkan dulu. Pertama adalah jenis huruf dulu ya. Kita tentukan jenis hurufnya apa, misalkan Times Roman ya. Ini juga sesuaikan aja dengan kebutuhan. Lalu hurufnya misalkan saya bikin 13 ya, diketik aja 13, enter. Lalu di sini marginnya saya bikin rata kiri kanan Justify ya. Kita klik. Nah, setelah kiri kanan rata ini ya Justify, baru di sini kita tentukan layoutnya atau paragrafnya dulu nih ya. Kita klik kanan, pilih paragraf ya. Nah, di paragraf ini kita tentukan jenis line spasinya adalah single atau 1 ya. Di sininya spasinya saya bikin 0 ya. Ini line spasinya single atau 1 ya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, maka ini menjadi rapat gitu ya. 1 kertas cukup. Nah, lalu setelah ini ya kita pilih layout ya, tentukan layoutnya. Nah, di sini kita pilih kertasnya ya, disesuaikan dengan kebutuhan, misalkan A4 gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, lalu di sini kita tentukan orientasinya, kita pilih portrait ya. Ini sama, sudah portrait. Lalu kita tentukan marginnya di sini ya. Nah, ini ya, pilih custom margin. Nah, karena surat teguran ini biasanya ada ada kop suratnya ya. Umumnya ada kop suratnya ya. Karena ini adalah perusahaan yang menegur ya, mungkin kepada salah satu karyawannya. Jadi ini pasti ada kop suratnya. Nah, kalau untuk kop surat ya, kita di sini kita isi sampai mungkin dikira-kira aja. Dilihat kop suratnya berapa. Kalau misalnya kop suratnya dikira-kira, disesuaikan aja. Ya, anggap saja saya di sini 4,5 gitu ya. Nah, kop suratnya. Nah, ini akan turun. Nah, ini kop surat sebenarnya ya, kita buang ya. Kop surat ini kan kop surat sebenarnya ya. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kop suratnya. Kalau nanti kop suratnya dirasa wah ini kurang bawah, Anda tinggal tambahkan saja di posisi sini ya, margin, custom margin, ini tambahkan misalkan jadi 5 gitu. Ya, ini disesuaikan saja. Nah, oke, setelah ini baru kita rapihkan di sini ya. Oke, suratnya kita rapihkan. Nah, ini surat teguran diketengahkan ya, home, center. Nah, di sini nomor suratnya ya. Nah, ini juga misalkan nomor suratnya kita gabung dengan surat teguran di sini ya. Di delete, diketengahkan. Lalu ini misalkan dibesarkan ya. Teguran ini tebal.
besar saya bikin mungkin 18 ya. Kepada saudara, nah ini ya hasil ketikannya. Kepada saudara, di enter dulu mungkin 1 ya, terlalu rapet ya. Staf gudang PT Wajib Bersama di tempat dengan hormat, sehubungan dengan laporan dari atasan langsung saudara serta ya hasil evaluasi manajemen, kami menegur saudara atas, nah ini di atas ketidakhadiran tanpa keterangan gitu ya, selama 3 hari berturut-turut pada tanggal ya 3, 14, 15 Mei ya. Tindakan ini telah melanggar peraturan perusahaan yang tertuang dalam peraturan perusahaan ya, dalam peraturan karyawan bab 3 pasal 7 ayat 2 ya, yang menyatakan bahwa setiap karyawan wajib memberikan keterangan atau izin bila tidak dapat hadir bekerja. Melalui surat ini kami memberikan teguran ya. Pertama ya, ini dibuang ininya kepada saudara agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut di masa mendatang. Jika pelanggaran ini kembali terjadi, maka perusahaan akan memberikan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan pemutusan hubungan kerja PHK ya. Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan peringatan bagi saudara. Kami berharap saudara dapat memperbaiki kinerja dan disiplin kerja ke depannya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami ya, ini nama perusahaannya ya, tanda tangan ya. Di sini mungkin ditambahkan tanda tangannya ya, enter lagi 2 kali, ininya dibuang, titik-titik bintangnya, manajer HRD. Nah ini biasanya sih di garis bawah ya, tebal ya. Nah nanti di sini kan tanda tangan ya. Nah ini kop surat nanti di atas, jadi dicetak ya seperti ini. Nah ini kalau masih ada jeda di enter 1 lagi juga nggak apa-apa gitu ya. Nah di sininya kita hapus ya. Nah setelah ini kita simpan ya. Nah klik browse ya. Setelah saya simpan, misalkan saya taruh ke dokumen surat gini ya. Nah sini namanya surat teguran ya, saya simpan. Nah setelah ini Anda bisa lihat dari sini file print ya. Nah di print ini ada previewnya, bisa lihat. Nah ini dilihat aja nih zoomnya nih. Kalau dirasa pengen besar diklik aja, nah bisa kelihatan. Kalau pengen lebih kecil ya diklik aja yang ini. Ini dikira-kira posisinya ya. Nah kalau dirasa sudah yakin ya Anda tinggal print aja sebenarnya di sini ya. Siapkan kop suratnya di mesin printer Anda ya. Tapi sebaiknya sebelum di print tuh dipastikan dulu Anda baca berulang-ulang ini, agar tidak terjadi sesuatu yang salah ketik atau salah konsep gitu ya, kira-kira seperti ini. Oke, mungkin ini saja contoh dan teknik cara pembuatan surat teguran. Untuk kebutuhannya bisa Anda sesuaikan ya, atau isi dari narasinya. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.